Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtilafuhum awalan fi halil khaltati ta'thirun fin nisabi wa fil wajibi aw laysa laha ta'thirun. Adapun perbedaan para ulama pendapatnya, pertama pada masalah apakah dicampur digabung. Tadi kemarin ya dijoin, ada orang punya duit, punya kambing, punya sapi, punya kerbau, join digabung. Nah ini bagaimana? Apakah pada penggabungannya ada ta'thir, ada pengaruh pada masalah nisabnya dan pada masalah wajib zakatnya, atau tidak sama sekali ada pengaruhnya? Pengaruh nggak itu pada masalah nisab, pada masalah wajib zakat? Fasababu ikhtilafihim, maka sebab adanya perbedaan para ulama pada masalah tersebut di atas, ikhtilafuhum fi mafhumi ma thabata fi kitabis sadaqati. Perbedaan para ulama dalam memahami hadis yang sahih mengenai bab sedekah, bab zakat. Bagaimana hadis yang sahihnya? Min qaulihi alaihi salatu wassalam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u baina muftariqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqati. Tidak digabung antara dua benda, dua barang yang tidak digabung, yang terpisah, dan tidak dipisahkan antara dua barang, dua benda yang digabung. Khasyatas sadaqati, karena khawatir wajib zakat. Nah ini dasarnya hadis yang saya demikian. Nabi bersabda tidak boleh digabung harta dua yang sudah terpisah, dan juga nggak boleh dipisahkan dua harta yang sudah digabung, nggak boleh. Nah ini dalil hadis yang sahihnya nih yang menjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama mengenai hal tersebut di atas. Nabi nggak boleh digabung harta yang dipisah, juga nggak boleh dipisah harta yang sudah digabung pada masalah zakatnya. Khasyatas sadaqah, karena takut dia mengeluarkan zakatnya. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bisawiyati. Maka sesuatu yang memang sudah digabung, maka sungguhnya keduanya yataraja'ani bisawiyah, kembali dengan sawiyah, rata. Fa inna kulla wahidin minal fariqaini, maka sungguhnya setiap satu dari dua orang yang menggabung hartanya, anzala mafhuma hadzal hadithi ala i'tiqadihi, menempatkan pemahaman hadis ini sesuai dengan keyakinannya. Bagaimana uraiannya? Wadhalika, dan hal itu uraiannya, annal ladzina ra'aw lil khilafati ta'thiran ma fil nisabi wal qadril wajibi. Ulama yang berpendapat bahwa pada penggabungan harta itu ada pengaruh pada masalah nisab dan pada masalah kadar wajib zakat, au fil qadril wajibi faqat, atau pengaruhnya hanya pada kadar yang wajib zakat saja. Qalu, maka ulama ini berpendapat, inna qawlahu alaihi salatu wassalamu, sesungguhnya hadis ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bisawiyati, sesuatu yang adalah yaitu dari dua harta yang digabung, maka sesungguhnya kembali dengan sama, dengan rata. Nah ini bagaimana? Kemudian yang kedua adalah pada masalah wa qawlahu, dan sabdanya Rasulullah SAW, la yujma'u baina muftariqin wa la yufarraqu baina mujtami'in. Tidak boleh digabung harta yang kedua harta yang dipisah, dan tidak boleh dipisahkan dua harta yang digabung. Nah dua hadis yang sahih ini, maka ulama yang berpendapat bahwasanya pada penggabungan ada pengaruh pada nisab dan pada kadar wajib zakat, atau
pada penggabungan harta hanya pengaruh pada kadar wajib zakat, maka ulama ini dengan dasar dua hadis sahih tersebut ya dulu dalalatan wadihatan anna milkal khalitaini kamil kirajulin wahidin, menunjukkan hadis tersebut penunjukan yang sangat jelas bahwasanya kepemilikan dari dua harta yang digabung seperti kepemilikan satu orang yang punya. Demikian tuh. Makanya kalau seandainya ulama yang pertama ini berpendapat, maka harta yang digabung, harta yang sudah digabung, misalnya buat usaha, nanti zakatnya satu udah, dua orang si A dengan si B, masing-masing keluarin duit 100 juta, 100 juta. Kemudian sudah sampai haulnya setahun, kemudian sudah sampai nisabnya, dihitung-hitung plus keuntungan, modal plus keuntungan ada, bahkan lebih. Kemudian ini bagaimana zakatnya? Apa dipisah atau digabung? Dasar hadis yang sahih tersebut di atas, maka ulama ini berpendapat bahwasanya itu uang, itu harta tidak perlu dipisahkan, udah digabung plus keuntungan, kemudian keluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Kemarin ya, terdapat daripada jumhur ulama mengatakan demikian. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya pendapat dari Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya digabung itu harta untuk sebagai kepemilikan satu orang saja. Fa inna hadzal athara mukhassisun liqaulihi alaihi salatu wassalamu, maka sungguhnya asar ini, pengaruh ini mengkhususkan dari pada sabda Rasulullah SAW, laisa fi maduna khamsi zudin minal ibli sadaqatun, yang kurang daripada ukurannya 3-30 daripada unta itu tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat ulama yang pertama. Imma fi zakati inda Malikin wa ashabihi, bisa dengan pada masalah zakatnya menurut Imam Malik dan ashab Malik, a'ni fil qadril wajibi, yang saya maksud adalah pada kadar wajib zakatnya. Wa imma fi zakati wa nisabi ma'an inda Syafi'i wa ashabihi, atau digabung pada masalah kewajiban kadar wajib zakatnya dan nisab secara bersamaan menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan ashab Syafi'i, ulama-ulama yang bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ini pendapatnya pertama, bahwasanya pada masalah penggabungan harta itu ada kewajiban pengaruh untuk pada masalah kadar nisab dan juga kadar kewajiban yang dikeluarkan pada masalah zakatnya. Tadi hartanya dua, milik si A, si B. Menurut pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya digabung, kemudian hitung seluruhnya totalnya berapa, kemudian dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Wallahu a'lam bishawab.